Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin Ba'dal Fajr 8 dari bulan Januari 2024 bertepatan dengan 24 dari Jumadal Akhirah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekaligus Ilmil Fiqh sekaligus Ilmi Tibbun Nabawi, di mana kitab yang kita bahas berjudul Al-Akhbarus Sahihatu fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang berbekam. Maka kita masuk kepada bab yang ke-11. Idza sadafatil ayyamu al-manhi anha awqat istihbabil hijamah minha fal afdalu tarkul hijamah. Di bab yang ke-11 ini menjawab dari pertanyaan-pertanyaan sekaligus, maka bagaimana jika kebetulan masuk kepada hari-hari yang terlarang pada awqat istihbab al-hijamah minha. Maksudnya adalah telah kita pelajari dalam sepekan ada hari terlarang. Dari hari Rabu terutama, kemudian Jum'ah, Sabtu dan Ahad. Kemudian bertepatan dalam satu bulan 17, 19 dan 21. Maka dalam satu bulan ada 3 hari yang diunggulkan. Dan qadarullah tanggal 17 ternyata jatuh pada hari misalnya Sabtu atau hari Ahad atau hari Rabu. Maka jika jatuh hari-hari yang baik 17, 19 dan 21, jatuh hari-hari yang dilarang, bagaimana menjamak, mengumpulkan dari berita-berita tentang permasalahan ini? Maka dijawab oleh penulis, fal afdal tarkul hijamah. Maka yang lebih baik adalah meninggalkan berbekam. Dan ini adalah masuk kepada kaidah di dalam ilmi qawaidul fiqhiyah dan usulul fiqh, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, atau darul mafasid aula min jalbil masalih, bahwa mencegah dari keburukan itu lebih mulia dan lebih didahulukan daripada hanya sekedar mendapatkan keutamaan. Maka kaidah ini perlu diperhatikan, darul mafasid aula au muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah dari keburukan itu lebih baik daripada mendapatkan kebaikan. Catatannya di sini apa? Bahwa al-mafasid aula wa akbar minal masalih. Jika keburukan yang akan didapat lebih besar dari kemaslahatan yang didapat. Maka sebelum kita masuk kepada dari perkara bekam, kesimpulannya masalah di sini telah kita berikan jawaban. Jika pada hari-hari yang diutamakan dalam Sabtu bulan 17, 19 dan 21 Hijriah, kemudian ada di antaranya berhubungan dengan hari-hari yang terlarang seperti Sabtu, Ahad, Jum'ah dan Rabu,
maka lebih baik ditinggalkan. Sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maka kita akan membahas tentang penjelasan tentang kaidah ini sehingga bisa kita praktekkan di dalam permasalahan berbekam. Maka kaidah ini telah kami sebutkan dengan catatan jika keburukan lebih besar daripada kebaikan. Maka contoh dari kaidah ini di dalam Al-Quran dan hadis banyak. Contohnya Allah berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka di dalam ayat ini di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Maksudnya di sini mencela, bukan berdakwah, bukan iqamatil hujjah, hanya sekedar mencela. Dan ini gambarannya misalnya bukan datang dari seorang dai, datang dari teman. Seperti kita pernah dulu sekolah di senior high school, teman kita banyak yang Nasoro, atau yang di college, yang di kampus ada teman mahasiswanya Nasoro. Maka di sini dia mengolok-olok agama mereka. Hanya sekedar mengolok-olok, bukan dakwah, bukan iqamatil hujjah. Maka mereka mengolok-olok, bagaimana agama kamu? Bahwa Allah Bapa mempunyai anak, Yesus Kristus. Padahal di agama kami tidak ada yang namanya Allah Maha Pencipta itu membutuhkan anak dan diperanakkan, apalagi mengambil istri. Maka gimana agama kamu? Dan juga anaknya dibiarkan disalib. Seorang bapak, padahal Allah, bapaknya Kapolsek aja bisa melindungi anaknya. Maka bagaimana dengan Allah pencipta alam? Maka tidak bermanfaat melindungi anaknya disalib 3 hari dan mati. Maka penghinaan misalnya seperti ini itu diolok-olokkan kepada temannya. Maka ini hukumnya dilarang. Selama apa? Apa Allah berfirman? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maka orang Nasara ini akan marah dan akan memutar balik mencela Allah dan Rasulnya. Mungkin lebih parah dari ucapannya karena bighairi ilmin, orang ini memang tidak mempunyai ilmu. Kamu kaum muslimin bla bla bla. Kalian teroris, kalian maka mencela agama, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencela Allah dikarenakan orang ini mencela agama Nasara hanya sekedar mencela. Maka di sini hukumnya dilarang. Maka perlu diketahui bahwa menjelaskan keburukan dengan mencela agama mereka ada maslahah atau tidak? Jelas ada maslahah. Namun di saat kita mencela dan membabi buta tanpa dalil hanya sekedar mengejek, Allah Bapa kalian mempunyai anak. Kalau dia mempunyai anak, bidannya siapa? Di rumah sakit mana? Misalnya, pengejekan, bukan berdakwah. Maka akhirnya mereka marah dan lebih menghinakan Islam dan menghina Allah dan menghina Rasul, maka ini hukumnya haram. Mana maslahah? Ada maslahah. Namun sedikit. Karena bukan dakwah. Hanya ocehan. Hanya celoteh. Hanya ejekan dan olok-olokan kepada temannya. Mana maslahahnya? Tidak ada kecuali sedikit. Namun mana madaratnya? Orang Nasara ini temannya menjadi mencela Allah. Dimain-mainkan Allah kita dan Rasul kita dan agama kita. Idan hunaka masalih walakin al-mafasid akbar. Idan ma hukmu haram
an yasubba ad-din, dinun nasara. Kudu. Fa'ala hada Allah yaqul wala tasubbu, maka hukumnya la nahiyah, dan tasubbu fi'lun mudhari' majzum bila, maka larangan. Wala tasubbu maknanya janganlah kalian mencela orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, seperti mencela orang Nasara. Maka ini hukumannya menjadi tidak boleh. Karena maslahah yang didapat sedikit dan madarat yang dia dapat banyak. Apalagi dia hanya mengolok-olok saja, bukan berdakwah. Kalau dia berdakwah, mungkin dia melihat orang Nasara ini sudah mulai cinta Islam, naam. Dia datangi dan dikatakan dengan penuh rahmah bahwa apa yang kalian yakini Trinitas Ats-Tsalitsu Tsalatsah adalah kesesatan yang nyata, dan bagi kami itu adalah kekufuran. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu Trinitas, 3 tapi 1. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Bunda Maria ataupun Ruhul Kudus. Sehingga ibadah kalian mengetuk kening, kemudian dada kanan dan dada kiri. Mengetuk kening dikatakan for the Father, dan dada kanan and His Son, dan dada kiri and the soul of the Spirit. Di saat mengetuk kening for the Father, yakni untuk Allah yang di surga, Allah Bapa. Kemudian mengetuk dada and His Son, dan anaknya. Dibagi ibadah Allah Bapa dan anaknya. Kemudian mengetuk dada kiri and the soul of the Spirit, ditafsirkan Bunda Maria, dan ini yang rajih karena Allah mengambil istri kemudian dapat anak, daripada ditafsirkan sebagai Ruhul Kudus yakni Jibril. Alhasil diterangkan bahwa Trinitas ini salah. Itu bagus. Namun hanya sekedar ocehan dan omelan, hinaan, maka mereka akan lebih menghina agama Islam, maka dia mendapat dosa. Maka dilarang. Wala tasubbu, la di sini la nahiyah, tasubbu fi'lun mudhari' majzum dengan la bimakna tahrim, maka haram mencela agama orang-orang yang selain kaum muslimin, yang menyebabkan fayasubbu, karena fa di sini fa rabithah li jawabi asyart. Maka malah dia itu mencela Allah dan Rasul dan agama adwan bi ghairi ilmin, secara permusuhan tanpa ilmu, sehingga celaan dibalas celaan yang banyak.